Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Nurul Erinda dari Prodi PGMI kelas 3B UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Perilaku Menyimak dan Meningkatkan Perilaku Menyimak. Pembelajaran bahasa menganut pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang dilandasi oleh pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa. Ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia meliputi 4 keterampilan berbahasa, yakni keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Keterampilan menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang penting dan harus diajarkan paling awal sebelum keterampilan berbahasa lainnya. Menyimak merupakan salah satu sarana efektif dalam menjaring informasi di dunia. Menyimak selalu diawali dengan mendengarkan bunyi bahasa, baik secara langsung atau melalui rekaman, radio, maupun televisi. Pada peristiwa menyimak, ada unsur kesengajaan, direncanakan, dan disertai penuh perhatian serta minat. Jadi, menyimak selalu dilakukan dengan sadar. Pada perkembangan anak, kemampuan menyimak sangat penting dalam aspek perkembangan bahasa. Sebab, keterampilan berbahasa awal yang dikuasai manusia adalah keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak ini sebagai dasar bagi keterampilan bahasa lain. Pada awal kehidupan manusia, lebih dulu belajar menyimak. Setelah itu mereka mulai belajar berbicara, kemudian membaca dan menulis. Penguasaan keterampilan menyimak akan berpengaruh pada keterampilan berbahasa lain. Perilaku menyimak. Dalam kegiatan menyimak terdapat 2 tipe perilaku, yaitu menyimak faktual dan menyimak empatik. Yang pertama, menyimak faktual. Pada saat menyimak, kita mencoba menangkap ide-ide pokok, gagasan penting pembicara. Aneka kegiatan yang kita laksanakan yaitu memusatkan perhatian pada pesan-pesan orang lain, dan berusaha mendapatkan fakta-fakta. Yang kedua, menyimak empatik. Ada beberapa yang dituntut dalam menyimak empatik, diantaranya memperhatikan isyarat-isyarat nonverbal, menempatkan diri pada posisi orang lain, dan memusatkan perhatian pada pesan, bukan pada penampilan. Agar menjadi penyimak yang baik, kita harus memusatkan perhatian pada pesan. Ada beberapa cara untuk melakukan hal ini. Antara lain, yang pertama, buatlah catatan-catatan mentah dari butir-butir utama. Yang kedua, pikirkan dan renungkanlah kemungkinan adanya cara-cara lain untuk menunjang ide utama sang pembicara. Yang ketiga, cari dan dapatkanlah cara yang telah dipakai pembicara untuk mengkoordinasikan atau memberi struktur terhadap penampilannya. Meningkatkan perilaku menyimak. Setiap orang ingin menjadi seorang penyimak yang unggul. Namun, setiap orang yang ingin menjadi penyimak yang unggul haruslah berusaha meningkatkan perilaku menyimak dalam dirinya. Memang banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai maksud baik itu. Di bawah ini kita kemukakan beberapa langkah khusus untuk meningkatkan perilaku menyimak, terutama bagi peningkatan perilaku menyimak. Yang pertama, menerima keanehan sang pembicara. Setiap orang mempunyai ciri khas keanehan tersendiri. Salah satu upaya untuk meningkatkan perilaku menyimak ialah kerelaan sang penyimak untuk menerima keanehan-keanehan, keganjilan yang terdapat atau terpancar dari penampilan sang pembicara.
Menerima perilaku yang membingungkan dan kemudian memusatkan perhatian pada tugas dan tujuan menyimak memang sulit pada mulanya. Melatih diri menentang kendala itu sungguh merupakan upaya yang berharga demi peningkatan perilaku menyimak. Yang kedua, memperbaiki sikap. Bila kita memergoki diri kita sendiri telah berbuat munafik atau bertindak pura-pura menyimak, padahal sebenarnya pendengaran dan pikiran kita telah melayang kemana-mana, maka kita dapat memasang suatu alarm atau memberikan suatu peringatan pada diri sendiri. Peringatan yang bersifat internal. Harus mawas diri. Kembangkan dan bangkitkanlah kembali kesadaran. Betapa jeleknya sikap berpura-pura itu bukan hanya menipu sang pembicara serta partisipan lainnya, tetapi hal tersebut juga telah menipu diri kita sendiri. Yang ketiga, memperbaiki lingkungan. Pilihlah tempat yang memungkinkan Anda dapat menyimak lebih baik. Jangan memilih tempat duduk dekat dengan pintu atau gerbang tempat para partisipan keluar masuk yang dapat mengganggu konsentrasi Anda tentunya. Yang keempat, jangan dulu memberikan pertimbangan. Kalau kita merasa bahwa diri kita sendiri telah membuat pertimbangan pendahuluan yang dapat mengganggu atau mempengaruhi kegiatan menyimak kita, maka ada baiknya kita melatih diri untuk menahan, jangan dulu memperlihatkan tindakan-tindakan yang seperti itu. Yang kelima, meningkatkan pembuatan catatan. Pertama-tama harus diingat bahwa tidak pada tempatnya menulis setiap kata. Yang keenam, menyaring tujuan-tujuan menyimak yang spesifik. Menetapkan tujuan khusus dalam menyimak akan membantu kita memusatkan perhatian pada kegiatan menyimak. Andai kata kita menyimak dengan tujuan menangkap garis besar dan argumen-argumen utama sang pembicara, maka baiklah kita pusatkan perhatian ke situ. Jangan menyimpang dari tujuan semula, harus terpusat pada perhatian satu saja. Yang ketujuh, memanfaatkan waktu secara bijaksana. Kecepatan menyimak kita jauh lebih cepat daripada kecepatan berbicara. Oleh karena itu, kita perlu merencanakan penggunaan waktu secara diferensial. Mengantuk, melamun, bermimpi, bukanlah penggunaan waktu suatu yang bijaksana atau tepat guna kalau memang tujuan kita adalah menyimak efektif. Yang kedelapan, menyimak secara rasional. Kalau kita menyadari bahwa kita telah bereaksi secara emosional pada butir-butir yang dapat mempengaruhi kegiatan menyimak, kita perlu mengurangi diri sendiri untuk bereaksi secara emosional. Belajarlah menunda reaksi emosional sampai selesai komunikasi. Yang kesembilan, berlatih menyimak bahan-bahan yang sulit. Penyimak yang baik dan unggul akan menerima dengan senang hati segala tantangan dari bahan-bahan ataupun materi-materi yang sulit yang diutarakan oleh sang pembicara. Yang terakhir, cegahlah gangguan-gangguan, kemudian simak dan tangkaplah maksud dari pembicaraan. Terdapat kiat-kiat untuk belajar menangkap gagasan inti simakan, yaitu membentuk gambaran dan pikiran, mengelompokkan informasi, mengajukan pertanyaan, menemukan pola organisasi informasi, serta mencatat informasi penting dan memusatkan perhatian. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan penulisan kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.